teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah ya teman-teman. Untuk ayah bunda, mohon bimbingannya ya untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas belajar di rumah. Teman-teman, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas teman-teman dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah teman-teman ya, agar teman-teman dan keluarga terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman sudah siap belajar hari ini? Ayo, teman-teman, jangan lupa ya untuk mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun dan pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai belajar hari ini. Sebelum itu, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke tema gemar membaca. Di sini siapa ayo yang gemar membaca? Nah, teman-teman tahu tidak kenapa ya kita harus gemar membaca? Nanti kita simak sama-sama ya teman-teman. Sebelum itu, Bunda Yo akan sampaikan apa ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui aturan di perpustakaan. Yang kedua, meningkatkan kegemaran dalam membaca. Dan yang ketiga, mengenal sumber pustaka. Oke, mari disimak ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sekolah hari ini ada Yasmin, Uwais, Hana, dan juga Fatih akan belajar ke sekolah. Tapi saat di depan gerbang sekolah, Yasmin berpikir sepertinya asyik ya kalau kita menghabiskan waktu istirahat kita untuk membaca buku di perpustakaan. Akhirnya, Yasmin berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, di jam istirahat nanti kita ke perpustakaan yuk." Teman-temannya menjawab, "Ayo." Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu perpustakaan? Wah, Masya Allah, teman-teman sudah tahu ya apa itu perpustakaan? Oke, kalau gitu, Bunda Yo akan kembali mengingatkan saja ya teman-teman. Yuk teman-teman simak. Nah, teman-teman, perpustakaan adalah tempat untuk membaca dan meminjam buku. Dapat kita jumpai di mana saja ya perpustakaan itu? Teman-teman ada yang tahu? Oke, kita simak ya teman-teman. Saat ini, perpustakaan dapat dijumpai di mana saja teman-teman. Sebagai contoh, ada di sekolah, rumah, kemudian di tempat umum, contohnya di perpustakaan nasional. Kemudian perpustakaan keliling. Dan juga perpustakaan yang ada di taman kota. Dan masih banyak lagi ya teman-teman contohnya yang lain. Teman-teman, bel istirahat sudah berbunyi.
Waktunya Yasmin, Uwais, Fatih, dan Hana beristirahat menuju ke perpustakaan. Nah, setiba di perpustakaan, di sini ada Hana, Fatih, dan Uwais sudah mulai membaca dan mengerjakan buku bacaannya. Nah, di sini Yasmin berkata, "Kalian sedang baca buku apa?" Kemudian Fatih menjawab, "Aku berarti soal-soal di majalah." dan Uwais pun menjawab, "Kalau aku baca buku komik." Nah, teman-teman, buku majalah dan komik yang Uwais dan Fatih baca termasuk ke dalam sumber pustaka. Sumber pustaka, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu sumber pustaka? Sumber pustaka adalah bacaan yang dapat memberikanmu informasi. Contoh-contoh sumber pustaka. Contoh yang pertama adalah majalah. Majalah diterbitkan berkala, misalnya setiap minggu. Kemudian di sini sumber pustaka yang kedua ada buku teks. Nah, yang biasa teman-teman kerjakan itu namanya buku teks ya teman-teman. Buku yang berisi pelajaran. Selanjutnya ada ensiklopedia, berisi penjelasan suatu cabang ilmu pengetahuan. Contohnya di sini ilmu pengetahuan sains. Selanjutnya ada buku cerita, berisi tentang cerita-cerita seperti dongeng atau cerita anak. Kemudian ada komik, berisi gambar yang disusun membentuk sebuah cerita. Selanjutnya ada koran atau surat kabar, berisi berita yang diterbitkan setiap hari. Nah, teman-teman, kalau Hana, Fatih, dan Uwais tadi sudah mendapatkan buku yang dibaca, Yasmin sedang mencari buku yang akan dia baca. Di sini Yasmin berpikir sepertinya membaca buku dongeng menarik. Nah, di sini Bunda Yo akan bacakan dongeng apa yang dibaca oleh Yasmin. Yuk teman-teman simak. Nah, kita lihat judulnya yuk teman-teman. Dongeng si Tupi. Tupi seorang anak tupai. Kita lihat yuk teman-teman. Nah, ini adalah Tupi teman-teman. Tupi juga rajin olahraga. Teman-teman bisa lihat nih tubuh Tupi. Badan Tupi sehat dan kuat. Karena Tupi mempunyai kegemaran. Apa ya? Tupi suka makan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Makanan apa yang Tupi suka? Ya, benar. Tupi suka makan buah. Selain buah, Tupi suka makan makanan yang menyehatkan tubuh lainnya. Contohnya adalah apa ya? Ya, sayur. Tupi suka menolong. Tupi pernah bantu keluarga gagak. Di suatu hari, di suatu pohon, terdapat sarang burung gagak. Di suatu sarang burung gagak itu, terdapat beberapa burung gagak. 1, 2, dan 3. Suatu ketika, satu burung gagak itu terjatuh, teman-teman. Dan di bawah pohon, Tupi sedang beristirahat dan Tupi mendengar suara burung gagak yang jatuh dari atas pohon.
Kemudian Tupi secara sigap menangkap anak burung gagak tersebut. Dan datanglah ibu burung gagak dan juga anaknya. Ibu gagak mengucapkan terima kasih pada Tupi. Kemudian Tupi mengucapkan sama-sama. Itulah dongeng si Tupi. Nah, setelah teman-teman menyimak dongeng yang dibaca oleh Yasmin, teman-teman jawablah pertanyaan sesuai dengan dongeng Tupi tadi. Oke? Silakan teman-teman siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Yuk bersiap menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, silakan jawab pertanyaannya langsung jawabannya saja ya. Teman-teman tulis 1, kemudian langsung jawabannya saja. Pertanyaan yang pertama, siapakah Tupi? Ayo, teman-teman masih ingat tidak? Siapa ya tadi Tupi? Silakan teman-teman jawab ya. Yang kedua, apa kesukaan Tupi? Silakan teman-teman jawab. Yang ketiga, bagaimana cara Tupi menolong? Yang keempat, siapa yang Tupi tolong? Dan yang kelima, apa yang ibu gagak ucapkan kepada Tupi? Nah, terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaan yang sudah Bunda Yo berikan. Nah, siapa yang mau tahu ada apa saja di perpustakaan sekolah kita? Oke, Bunda akan ajak teman-teman melihat keadaan perpustakaan di sekolah kita ya. Teman-teman, nah sekarang kita lihat perpustakaan di sekolah kita yuk. Yuk teman-teman ikuti Bundanya ya. Kita masuk ke dalam perpustakaan. Nih teman-teman, silakan teman-teman bisa lihat di dalam perpustakaan. Sebelum itu kita pakai ini dulu ya teman-teman ya. Oke, sini kita lihat teman-teman. Nah di sini ada buku-bukunya. Teman-teman bisa lihat. Terus di sini ada alat peraga. Kemudian kita lihat lagi sini. Nah, di sini ada meja-meja, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga meja untuk administrasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai nanti kita berjumpa di perpustakaan Darul Maza. Perpustakaan juga memiliki aturan ya teman-teman. Aturan di perpustakaan. Yang pertama, tidak membawa tas ke perpustakaan. Yang kedua, kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Yang ketiga, tidak makan dan minum di dalam perpustakaan. Yang keempat, jaga ketenangan di dalam perpustakaan. Yang kelima, jaga kebersihan buku. Yang keenam, tidak terlambat mengembalikan buku yang dipinjam. Nah, teman-teman, selain perpustakaan berada di sekolah, tadi contohnya perpustakaan bisa ada di rumah. Di sini, Bunda punya contoh salah satu teman yang ada di kelas 1C Anamel, namanya Nayara teman-teman. Nayara punya tempat belajar dan juga perpustakaan kecil di rumahnya. Yuk teman-teman kita lihat. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini Naya ingin memperlihatkan pojok baca Naya dan tempat belajar Naya. Nah, di sini ada meja belajar, ada bangku, ada buku sekolah, ada pensil, tempat pensil dan juga krayon. Nah, di samping aku ada rak buku kayak pustakaan gitu. Nah, di sini juga ada beberapa komik dan juga buku belajar. Oh iya, kalau ada tugas, nah ya halamannya ditulis di sini.
Tadi teman-teman udah lihat video Naya. Nah, semoga video tadi bisa inspirasi untuk teman-teman pojok baca di rumah. Terima kasih, dadah. Nah, teman-teman, otak teman-teman berkembang lebih baik apabila teman-teman semua gemar membaca buku, Umi, atau Al-Quran. Itu karena saat membaca, otak bekerja secara aktif menghubungkan antara satu sel otak dengan sel lainnya, teman-teman. Selain itu, kegiatan membaca dapat membangun kemampuan literasi teman-teman, serta membantu teman-teman menggapai cita-cita teman-teman. Apalagi jika kebiasaan membaca ini teman-teman lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Masya Allah, luar biasa hebat teman-teman. Yuk teman-teman, kita tingkatkan kegemaran kita dalam membaca. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu giat membaca. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi teman-teman hari ini. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.